Assalamualaikum adik-adik, berjumpa lagi di channel Global Eksakta. Kali ini kita akan bahas soal-soal sumatif IPA kelas 8 kurikulum merdeka tentang getaran dan gelombang. Oke adik-adik, kita langsung saja bahas soal yang pertama. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. Yang pertama, getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik seimbang. Ini benar ya adik-adik. Ini adalah definisi dari getaran. Frekuensi getaran adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran penuh. Ini salah adik-adik ya. Kalau waktu untuk menempuh satu getaran penuh itu namanya periode. Kita lihat yang ketiga, periode adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap detik. Itu juga salah ya. Kalau banyaknya getaran itu namanya frekuensi ya. Kebalikan dengan yang nomor 2 ya. Yang ini frekuensi. Oke, yang keempat, amplitudo adalah jarak terjauh dari titik setimbang. Benar. Jadi yang benar adalah 1 dan 4 ya. Jawabannya C. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Sebuah ayunan matematis melakukan 8 getaran selama 10 detik. Berapakah periode getaran ayunan tersebut? Periode itu simbolnya D adik-adik. Periode itu adalah waktu ya, waktu untuk menempuh satu getaran. Jadi waktu itu T, getaran itu N ya. Jadi waktu bagi jumlah getaran. Waktunya adalah 10 detik. Jumlah getarannya adalah 8 getaran. Jadi 10 bagi 8 kita bagikan adik-adik. 10 bagi 8 itu hasilnya 1 yang mendekati. 1 kali 8, 8. Kita kurangi sisanya 2. Tambah 0. Naik koma di sini. 20 bagi 8 yang mendekati 2. 2 kali 8, 16. Kita kurangi sisanya 4. 4 tambah 0 lagi. 40 bagi 8, 5. Habis ya, pas 40 di sini. Berarti hasilnya adalah 1,25 detik atau sekon. Jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ketiga. Sebuah ayunan sederhana mampu bergetar 60 kali. Berarti N-nya 60. Dalam kurun waktu 15 detik. Berarti T-nya 15 detik ya. Ini 60 kali. Berapa frekuensi serta periodenya? Kalau frekuensi itu getaran bagi waktu. Kalau periode waktu bagi getaran ya. Frekuensinya berarti 60 bagi 15. 60 bagi 15 hasilnya 4 ya adik-adik. 4 Hz. Sedangkan periodenya itu waktu dibagi jumlah getaran. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 15 adik-adik. 15 bagi 15 1. 60 bagi 15 4. Seperempat detik. Ya, seperempat detik ini kalau kita jadikan desimal yaitu 0,25 detik. Jadi jawabannya 4 Hz, 0,25 detik. Jawabannya B. Kita lanjut soal yang keempat. Jika bunyi bel sekolah merambat dengan kecepatan itu V 340 meter per sekon. Frekuensi 500 Hz, F 500 Hz. Panjang gelombang itu lambda adik-adik ya. Jadi kan rumusnya P sama dengan lambda kali F atau lambda bagi T jika diketahui periode. Karena yang diketahui frekuensi dan yang ditanya adalah lambda, maka lambda adalah V bagi F ya. V-nya 340 dibagi F-nya 500. Oke, ini nolnya kita coret adik-adik, jadi 34 bagi 50 kita bagikan. 34 bagi 50. Ini tak bisa ya adik-adik, jadi 0 di sini naik 0, 340 bagi 50 yang mendekati 6. 6 kali 50 300. Kita kurangi sini 4 0 0 400 bagi 58 ya adik-adik. Hasilnya pas 400 di sini, sisanya habis ya. Maka hasilnya adalah 0,68 meter ya. Jawabannya C. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kelima. Sebuah bandul bergetar sebanyak 75 kali, berarti N-nya 75. Dalam waktu 15 sekon, T-nya 15. Besar frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah getaran bagi waktu.
75 bagi 15. Ya, hasilnya adalah 75 kita bagi 15 ya. 15 kali 5 ya 75. Berarti hasilnya adalah 5 satuan frekuensi Hertz. Jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-6. Sebuah benda bergetar menghasilkan frekuensi. Frekuensinya adalah 4 Hertz. Maka periodenya adalah periode. Diketahui frekuensi ditanya periode, berarti ini tidak berkaitan dengan jumlah getaran dengan waktu ya. Ini berkaitan hanya hubungan frekuensi dan periode. Jadi cukup pakai rumus T sama dengan 1 per F. Kalau F sama dengan 1 per T. Jadi T sama dengan 1 per 4. 1 dibagi 4 hasilnya 0,25 sekon. Jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-7. Perhatikan gambar di bawah ini berdasarkan gambar panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah lambda. Untuk mengetahui panjang gelombang kita lihat adalah jaraknya ya. Berarti ini ya. Berapa gelombang dilaluinya? Satu gelombang itu satu bukit satu lembah. Ini satu gelombang ya. Satu bukit satu lembah. Ini satu. Dari sini ke sini satu lagi berarti 2. Sedangkan 7,5 itu sampai di sini. Berarti ini setengah ya, karena cuman yang bukitnya saja. Berarti 2,5 atau 2,5 panjang gelombang. Jadi lambdanya atau panjang gelombangnya 2,5 lambda ya. 2,5 lambda jaraknya 7,5 meter ya. Berapakah lambdanya? Adik-adik tinggal bagikan 7,5 dibagi 2,5 ya. Oke, 7,5 bagi 2,5. Kita lanjut di sini ya. Kita sama-sama kali 10. 7,5 kali 10 75. 2,5 kali 10 25 ya. Supaya hasilnya tidak berkoma. 75 bagi 25 hasilnya 3. Jadi jawabannya panjang gelombangnya atau lambdanya sama dengan 3 meter. Ya, jawabannya D. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-8. Sebuah tali digetarkan selama 50 sekon dengan membentuk 3 bukit 2 lembah sepanjang 100 cm. Apabila tinggi satu bukit gelombang adalah 4 cm, maka berapakah frekuensinya? Ini kita gambarkan adik-adik. Ya, membentuk 3 bukit 2 lembah. Oke, kalau kita mulai dari sini, satu bukit satu lembah. 2 bukit 2 lembah, 3 bukit. Berarti ini bukitnya sudah 3, lembahnya 2. Dah cukup segini. Ini dilalui selama 50 sekon. Ya, sepanjang 100 cm. Ini 50 sekon waktunya. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah ini tinggi satu bukitnya 4 cm. Berarti tinggi ini 4 cm. Pertanyaannya adalah frekuensi. Frekuensi getaran itu adalah jumlah gelombang tiap waktu. Adik-adik, kalau kita mencari frekuensi itu erat kaitannya dengan periode ya. Kalau adik-adik mencari pakai 100 cm ini untuk mencari lambda. Jadi di sini tidak ada periode. Tapi periode ada di sini 50 sekon selama 2,5 gelombang ini. Kenapa 2,5 gelombang? Ini satu bukit satu lembah satu gelombang. Satu bukit satu lembah lagi, satu lagi gelombang. Jadi sudah 2 ditambah setengah. Jadi 2,5 gelombang. Jadi 2,5 periode karena waktu satu gelombang itu satu periode. Jadi 2,5 gelombang 2,5 periode adalah 50 sekon. Maka periodenya adalah 50 bagi 2,5. Ini supaya tidak berkoma kita kalikan 10 atas dan bawah. Maka jadi 500 per 25. Oke. 500 bagi 2,5 itu hasilnya kita sambung di sini adik-adik. Ya. 500 bagi 25 dapatlah periodenya 20. Ya, karena 20 kali 25 itu hasilnya 500. Jadi 20 sekon periode. Sedangkan yang ditanya adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah 1 per periode. 1 bagi periodenya 20. 1 per 20.
Jadi berapakah 1/20? Kita bagikan adik-adik di sini ya. 1/20. Tak bisa kita pinjam 0, jadi di sini 0, 10/20 belum bisa, kita tambah lagi 0. Di sini tambah 0. 100/20 5. 5 kali 20 100, habis. Jadi hasilnya adalah 0,05 Hz. Ya, jawabannya D. Adik-adik, untuk nomor 9 ini yang ditanya adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu adalah V, yaitu lambda bagi T atau lambda kali F. Berarti di sini kita cari lambda dan T-nya. Lambdanya dari mana? Seperti soal sebelumnya, dari panjang ini. Ini 12 meter ditempuh untuk berapa gelombang? 1, 2, setengah. 1,5 ya. Karena satu bukit, satu lembah, satu gelombang. Tambah setengah. Berarti 1,5. 1,5 lambda sama dengan 12 meter. Maka lambda 12 bagi 1,5. Kita kalikan 10 biar tak berkoma. 120 bagi 15 ya. Ini lambdanya adik-adik ya. Kita boleh sederhanakan, sama-sama bagi 3. Ini bagi 3 40, ini bagi 3 5. Ya, 40/5 ya. Oke, kemudian kita cari periodenya. Di sini 3 sekon. Berarti 1,5 periode. 1,5 periode itu 3 sekon. Maka periodenya 3 bagi 1,5 supaya tak berkoma. 30 bagi 15 ya, kita kalikan 10. Maka periodenya 2 sekon. Oke, kita cari V sama dengan lambda bagi T. Maka cepat rambatnya lambda bagi T. Lambdanya 40/5. Periodenya 2. Oke adik-adik, kalau bentuk seperti ini gampang saja ya adik-adik. 40/5 dikali 1/2. Ini dibalikkan 2/1 jadi 1/2. Ini boleh dibagi juga ya. Dari awal ini boleh kita bagi. 40 bagi 5 8. Jadi 8 kali setengah. Artinya 8 bagi 2. Hasilnya 4. Satuannya meter per sekon. Jawabannya C. Adik-adik, kita lanjut soal ke-10. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar amplitudo yang dihasilkan. Amplitudo adik-adik tidak perlu cari, cukup lihat gambar. Mana yang terjauh simpangannya, itu puncak ya. Yaitu 0,5. Lihat yang tegak, karena ini amplitudo adalah simpangan terjauh. 0,5 satuannya meter. Jawabannya D. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam menghadapi sumatif IPA kelas 8 semester 2 tentang getaran dan gelombang. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.